Shalom jemaat terkasih. Menjelang Minggu Paskah ini akan ada beberapa pengumuman supaya jemaat, Bapak Ibu Saudara di rumah dan adik-adik terkasih bisa menyiapkan segala sesuatu mulai Kamis Putih sampai dengan Minggu Paskah dengan baik. Ibadah Kamis Putih akan dilayangkan secara live streaming pada hari Kamis pukul 6 sore. Di dalam ibadah ini akan ada perjamuan kasih dan juga pembasuhan kaki. Maka jemaat diminta untuk mempersiapkan beberapa hal terkait Kamis Putih. Yang pertama, jemaat diundang untuk masuk di dalam link Zoom yang akan dibagikan nanti menjelang hari Kamis Putih. Diharapkan kamera bisa menangkap kegiatan keluarga ketika nanti makan bersama dan juga pembasuhan kaki bersama. Yang kedua, jemaat terkasih di rumah diharapkan menyiapkan makanan bisa berupa nasi, roti, kue, ataupun makanan kesukaan keluarga yang pada nantinya akan saling menyuapi dengan mengatakan, "Aku mengasihimu." Kemudian yang ketiga terkait Kamis Putih, jemaat dimohon untuk mempersiapkan baskom pembasuhan kaki dan juga lap yang akan digunakan untuk saling membasuh kaki anggota keluarga. Kemudian setelah ibadah Kamis Putih selesai, diharapkan keluarga masih berkumpul bersama karena Kamis Putih ini akan menjadi minggu rekonsiliasi, di mana hubungan di antara keluarga pada Kamis Putih ini akan diperbaiki di dalam ibadah ini. Jika ada hal yang kurang mengenakkan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua, antara ipar dengan ipar, setelah Kamis Putih, setelah pembasuhan kaki adalah waktu yang tepat untuk mencurahkan segenap isi hati yang selama ini dipendam dan membuat keluarga semakin dekat. Kemudian ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan secara onsite dan juga live streaming. Untuk ibadah onsite, reservasi akan dibagikan pada hari sebelum ibadah ini akan dilaksanakan. Pengumuman terkait bisa dibaca di dalam warta jemaat. Ketika hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah diharapkan menyediakan roti maupun anggur, dan anggur bisa diganti dengan teh atau sirup atau hal lainnya sejumlah anggota keluarga. Kemudian ibadah Sabtu Sunyi akan dilayankan dalam ibadah meditatif. Oleh karena itu, jemaat di rumah dimohon menyiapkan lilin untuk ibadah Sabtu Sunyi yang akan dilayangkan secara live streaming. Ibadah Paskah akan dilaksanakan secara onsite dan juga online. Untuk onsite, link reservasi akan dibagikan dan selengkapnya ada di warta jemaat. Jemaat di dalam ibadah Paskah ini diharapkan untuk menyediakan satu alat yang bisa dilambe-lambekan yang menunjukkan sukacita dan harapan karena Kristus telah bangkit. Bisa berupa kain, bisa berupa daun-daunan, bisa berupa syal, bisa berupa apa saja yang nantinya akan dilambe-lambekan. Kemudian untuk pengumuman kita yang terakhir adalah aksi seru. Aksi seru ini akan kita kumpulkan serentak mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Bapak Ibu dapat mengumpulkan ke gereja
di lobi depan dan lobi belakang yang sudah disediakan. Demikian pengumuman-pengumuman terkait Hari Raya Paskah. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk memperingati kasih Yesus yang begitu besar bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian? Sungguh suatu anugerah dari Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan beribadah serta memuji semua ciptaannya dan alam semesta. Mari kita pujikan NKB 217, Semua yang Tercipta. Jemaat terkasih, mari memulai ibadah kita dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, walaupun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak. Kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiamu tak akan
Jemaat terkasih, kita teduhkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Perlukan di kau tiap jam, kita pujikan bait yang ketiga. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Aku tak takut karena kau dekat. Kita pujikan bait yang keempat. Aku tak takut karena kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat. Kita bersama-sama berdoa, mengaku seluruh dosa kita di hadapan Tuhan, dan bersiap untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan pemurah, kami bersyukur saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa segenap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena kami sungguh menyadari kami manusia berdosa yang sangat lemah, Tuhan. Kami sering mengulangi kesalahan dan dosa terus-menerus. Sungguh Tuhan, kami mohon ampun kepadamu untuk segenap dosa kami. Kami mengaku kelemahan kami. Kami mengaku ketidakberdayaan kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, setelah kami mengaku seluruh dosa kami mau untuk memperbaiki diri kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami pun akan mendengar sabda Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya mengerti, tetapi mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu mendengarkan sapaan Tuhan. Amin. Injil menurut kesaksian Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Injil menurut kesaksian Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11.
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hatinya, serta menerapkan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya Opa dan Oma, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik di rumah? Apakah kabarnya baik-baik saja? Kami berdoa semoga baik-baik saja. Tapi kalaupun sedang tidak baik-baik saja, tidak mengapa. Hari ini adalah Minggu Palma dan kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang bertema kenosis, keren dan holy. Nah, apa itu kenosis? Mari kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu di rumah, adik-adik, teman-teman, dan oma-opa, ada satu kata yang sedang viral saat ini, yaitu kata ghosting. Waduh, apa itu Kak? Ghost, takut, hantu gitu ya? Bukan, ghosting itu bukan hantu. Ghosting itu adalah kata yang dipakai untuk menyebutkan orang yang dulu sangat akrab sekali, begitu ya. Bahkan kalau antara cowok dan cewek menjalin hubungan, pacaran, tiba-tiba mereka itu gak ada kabar apapun dan menghilang seperti hantu, begitu ya. Maka itu disebut dengan ghosting. Nah, hal ini tentu tidak mengenakan. Yang tadinya dekat sekali tiba-tiba tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi. Contoh lain dalam kehidupan yang berlalu bertiba-tiba begitu saja adalah contohnya kalau kita punya teman ya adik-adik ya. Tadinya deket banget sama kita. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dia jadi jauh dari kita padahal biasanya main bareng. Nah, tentu itu membuat kita sedih. Keadaan tiba-tiba juga dialami di masa pandemi ini oleh anak-anak kos. Nah, tuh digambar. Mereka biasanya itu bisa belanja banyak banget gitu ya di mall ya. Tapi sekarang di masa pandemi,
Bahkan buat makan aja kadang-kadang harus utang dulu. Wah, itu kan keadaan yang tidak mengenakan. Yang tadinya enak menjadi tidak enak. Nah, ada contoh keluarga di Brasil yang bernama Bapak Richard dan Ibu Rafaela. Foto mereka terlihat sangat bahagia, bukan? Dengan dua anak yang mengemaskan ini. Tapi sayangnya sebulan lalu mereka memutuskan untuk bercerai. Keluarga yang tadinya harmonis, menyenangkan, menjadi rumah yang membuat satu dengan yang lain bahagia. Sekarang mereka tidak bisa berkomunikasi, mereka memutuskan untuk bercerai. Keadaan yang tiba-tiba berubah berbalik arah juga dialami oleh saudara kita yang ada di Indonesia. Ini adalah seorang bapak yang punya 5 orang anak. Tadinya mereka bisa menghidupi diri mereka dengan baik, bisa makan dengan baik, bisa bayar sekolah, bahkan bisa beli baju dan lain sebagainya. Tetapi karena pandemi ini mereka tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Nah, berita ini menjadi viral karena sang bapak ini sampai harus menjual HP-nya supaya bisa ditukar dengan beras. Tentu ini tidak mengenakan sekali. Nah, apa yang bisa kita tarik dari realita-realita contoh-contoh di atas? Bahwa dalam kehidupan kita sering berjumpa dengan kenyataan dan keadaan yang bertolak belakang. Keadaan yang tiba-tiba berbalik arah. Yang tadinya dekat menjadi jauh. Yang tadinya nyaman menjadi tidak punya kenyamanan. Lalu apakah pesan Minggu Palma yang bisa kita lakukan menghadapi kondisi semacam ini? Nah, kita membaca dari tadi bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Yesus ingin memasuki kota Yerusalem. Nah, pada waktu itu Israel disebut sebagai Yudea seperti di dalam peta. Nah, karena Yudea ada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi begitu, maka kalau mau ada hari raya besar, maka pemerintah sana itu akan datang ke Yerusalem juga. Jadi Yesus mau datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Kok Paskah, Kak? Kan Paskah memperingati bangkitnya Tuhan Yesus. Lah Tuhan Yesus ke Yerusalem kok ngerayain Paskah? Paskah apa? Begitu ya, adik-adik mungkin bertanya ya. Nah, mungkin mama papa sudah pernah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem karena ingin merayakan Paskah Yahudi, di mana orang Yahudi bersukacita, bikin festival, bikin pesta yang mewah begitu ya, karena merayakan terbebasnya mereka dari Mesir. Nah, jadi pada waktu itu festivalnya besar-besaran begitu ya, tidak hanya pesta kecil-kecilan. Nah, karena pestanya besar, biasanya penguasanya Romawi datang juga ke Yerusalem. Nah, di ayat itu dikatakan Yesus datang ke Yerusalem, tetapi belum sampai Yerusalem waktu itu ya. Dia baru sampai Betfage dan Betania yang ada di Gunung Zaitun. Artinya apa? Artinya Yesus datang dari sebelah timur. Rombongan Yesus datang dari sebelah timur. Sedangkan dari barat datang rombongannya Pontius Pilatus ya, yang waktu itu ditunjuk oleh kekaisaran Romawi mengawasi daerah Yudea. Wah, jadi ada 2 rombongan yang datang sama-sama ke Yerusalem. Mari kita lihat rombongan yang pertama. Rombongan pertama adalah rombongan Pontius Pilatus. Wah, dengan gagah, dengan tentara yang banyak, kuda yang banyak, begitu ya. Nakut-nakutin warga, mereka ingin pamer kekuasaan.
Awas ya kalau kalian bikin onar di festival Paskah ini, kami libas kalian. Kira-kira begitu. Ada suara genderang yang sangat besar mengiringi Pontius Pilatus. Itulah rombongan yang pertama yang datang dari arah barat. Sekarang kita melihat rombongan kedua. Rombongan kedua adalah rombongan Yesus yang datang dari sebelah timur. Seperti apa rombongan mereka? Tidak ada kereta, tidak ada kuda, tidak ada tentara yang seram. Maka rakyat pun bahagia kalau menyambut Yesus. Kalau menyambut Pontius Pilatus mereka takut. Rakyat menyambut dengan gembira, Hosana, Hosana. Begitu ya. Kita lihat di gambar Yesus datang mengendarai keledai. Tetapi disambut dengan sukacita oleh masyarakat pada waktu itu ketika Yesus sudah masuk ke Yerusalem. Nah, apa yang bisa kita lihat dari dua rombongan ini? Ternyata dua rombongan ini membawa teologi yang berbeda. Yang pertama, tadi rombongan Pontius Pilatus ya, membawa teologi imperial. Kemudian rombongan Yesus membawa teologi kerajaan Allah. Nah, sekarang Kak Santi, pertanyaannya apa itu teologi imperial? Teologi imperial adalah bagaimana mengajarkan kepada orang untuk menguasai lawan, begitu ya. Tidak boleh ada kata gagal, ya. Tidak boleh disakiti. Kalau bisa kita menyakiti mereka. Nah, itu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan rombongan Yesus berbeda. Rombongan Yesus mengajarkan kenosis. Kenosis adalah satu hal yang dilakukan Yesus, yang dicontohkan Yesus sendiri, di mana Yesus dengan penuh kesadaran mengosongkan kehendaknya sendiri dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan kita kerendahan hati. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Berarti dua hal yang sangat bertentangan. Nah, di Minggu Palma ini kita semua, oma opa, ibu bapak, adik-adik, saudara-saudara dan teman-teman diajak untuk memilih mau ikut rombongan siapa? Rombongan Pontius Pilatus atau rombongan Yesus yang penuh kelemah lembutan? Tentu dunia akan mengajak kita ikut rombongannya Pontius Pilatus dong, ya. Apalagi kalau kehidupan membuat kita bertemu dengan keadaan seperti contoh di atas tadi. Keadaan yang tiba-tiba berubah, ya, bertolak belakang. Pasti kita diajarkan untuk mengikuti rombongan Pontius Pilatus. Kalau tiba-tiba di ghosting gitu ya, yang sedang pacaran mungkin di rumah ini, kalau tiba-tiba di ghosting, kalau tiba-tiba dijauhi padahal tadinya dekat, apa yang akan kita lakukan? Kita cerita keburukan orang itu ke semua orang yang kita temui. Ya. Kalau tadinya kita hidup nyaman, begitu ya. Apa-apa mudah, jadi susah, begitu ya. Jadi bangkrut. Jadi kita mengalami hal yang pahit. Apa yang kita lakukan yang diajarkan oleh Pontius Pilatus dan dunia ini? Membenci Tuhan. Membenci orang-orang di sekitar kita, menyalahkan mereka. Kalau kita dikhianati, ya balas dong. Kalau kita disakiti, balas lebih lagi. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita justru mendapat challenge. Kita ditantang untuk mengikuti rombongan Yesus. Ketika kita dijauhi tiba-tiba, kita diajak untuk tidak memperkeruh keadaan dengan menyebarkan keburukan orang itu. Ketika tadinya kita hidup nyaman, lalu kita menjadi gak nyaman lagi. Kita mau menerima dan berproses di dalamnya. Bukan menjauhi itu, bukan menjauhi kesakitan kita, bukan lari dari kenyataan, tetapi mau menghadapi dan berproses.
Ketika kita disakiti, kita tidak membalas. Itulah yang diajarkan oleh rombongan Yesus dengan kenosis dan pengosongan diri. Maka Bapak Ibu Saudara, adik-adik, teman-teman, bagaimana caranya begitu ya? Sekarang ya pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengosongkan diri seperti Yesus? Jawabannya adalah dengan menjadi manusia seutuhnya. Loh Kak, saya dari dulu udah jadi manusia, mbok kira saya ini lutong ke sarung apa gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Kita memang semua manusia, tetapi kadang kita tidak menjadi manusia yang utuh. Seperti apa itu manusia yang utuh? Manusia yang utuh adalah manusia yang sadar bahwa harapan dan kenyataan tidak selalu berjalan seiringan. Bahwa kadang ekspektasi kita tidak sejalan dengan realita. Dan kita tidak terluka dengan hal itu karena hidup memang begitu. Contoh sederhana di dalam pernikahan yang dibayangkan oleh kita gitu ya, apalagi anak-anak muda nih yang bentar lagi mau nikah. Wah, kalau sudah nikah udah happily ever after gitu ya. Pokoknya bahagia selama-lamanya kayak cerita di negeri dongeng. Tapi yang terjadi di dalam pernikahan itu pasti ada ribut-ributnya juga. Nah, ini ada meme juga nih. Ekspektasinya cewek ini punya pacar gitu ya. Seakan-akan di Instagramnya tuh fotonya dia dibonceng sama pacarnya. Ternyata dia cuma boncengan sama manekin atau patung yang ada di toko. Itulah kehidupan. Bahwa apa yang kita harapkan itu tidak sejalan dengan realita yang terjadi. Dan it's okay karena itulah kehidupan. Harapan kita semua orang suka sama kita. Realita pasti ada saja yang membenci kita. Harapan kita selalu menyenangkan ya hidup ini ya. Gak usah ketemu yang pahit-pahit, yang gak enak. Tapi realitanya apa? Bahkan kita harus berjumpa hal yang pahit sekali, yang sukar sekali, yang penuh kesesakan dan kegelapan. Kita harus menghadapi itu. Itulah realita kehidupan. Tetapi pesan Minggu Palma ini adalah baik itu hal yang menyenangkan atau tidak. Baik itu hal yang membuat kita nyaman atau tidak. Itu tidak menjadi masalah. Ketika kita menerima baik suka dan duka tanpa melabeli. Maksudnya apa Kak? Tanpa melabeli begitu ya. Kita sering diajarkan kalau kita jatuh itu pengalaman buruk, artinya negatif. Kalau kita dapat ranking yang bagus itu pengalaman bagus, artinya positif. Begitu kan ajaran yang kita terima selama ini. Tetapi ternyata dalam kehidupan tidak selalu seperti itu. Apa yang baik, apa yang menyenangkan buat kita itu belum tentu positif. Dan apa yang membuat kita menderita belum tentu negatif untuk kita. Maka suka bukan lawan dari duka. Suka ya bukan lawan dari duka. Mereka tuh tidak saling membelakangi begitu. Tetapi suka dan duka ini bertemu menjadi satu paket dalam kehidupan kita dan harus demikian. Karena duka memproses kita menjadi dewasa, memurnikan kita. Sedangkan suka memberi kita kekuatan, memberi kita semangat untuk melanjutkan kehidupan. Maka kalau kita mau menjadi manusia yang seutuhnya, suka dan duka itu kita terima selengkap-lengkapnya. Karena itu menjadi manusia yang utuh. Maka hal ini dengan jelas dicontohkan oleh Yesus sendiri ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Kita tahu ketika Yesus masuk ke Yerusalem pada Minggu Palma, orang-orang menyoraki Hosana, terpujilah engkau, begitu ya. Dialah raja kami, begitu.
Yesus merespon dengan wajar ketika dia disanjung-sanjung, ketika dia dicintai. Tetapi hanya berselang beberapa hari saja, yaitu di hari Jumatnya, orang-orang itu berteriak, "Salibkan dia, bunuh orang itu, tiada ampun buat orang itu." Dan Yesus merespon dengan wajar pula hal itu. Mengapa demikian? Karena Yesus mengosongkan dirinya. Hal yang membuat Yesus mengalami hal yang bertolak belakang tadi sama sekali tidak membuat Yesus gentar. Tetapi Yesus tetap fokus pada tujuan dan tugasnya. Apakah kita sudah demikian? Atau justru kalau kita sedang mengalami sanjungan, bisnis bagus, gaji banyak, studinya lancar, pacarnya romantis begitu ya. Adik-adik dapat hadiah dari orang tua. Tuh merasa terlena begitu. Respon kita tidak wajar begitu. Tetapi kebalikannya, kalau kita harus mendapat penolakan, harus rugi usaha kita, skripsi ditolak, pacar juga ninggalin kita begitu. Adik-adik mungkin ditinggal temannya, "Aku gak mau temenan lagi sama kamu," gitu ya. Menjadi sangat terluka. Kalau demikian berarti kita melekat dengan rasa nyaman, melekat dengan kesulitan, dan kita tidak fokus karena kita terdistraksi, kita terganggu dengan hal itu. Maka Minggu Palma ini kita diajak untuk tetap fokus menyelesaikan tugas kita. Baik suka ataupun duka, terima itu sebagai satu paket yang membuat kita mengosongkan diri seperti Yesus. Amin. Kita akan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Allah kami yang sudah memberikan teladan untuk merendahkan hati. Engkaulah Yesus, Sang Allah yang memiliki kuasa, tetapi memilih untuk mengosongkan diri. Maka Tuhan ini menjadi cermin bagi kami, bahwa Engkau saja yang adalah Allah mau mengosongkan diri, mau mengosongkan kehendak diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kami pun mau belajar hal yang sama ya Tuhan. Jika kami harus bertemu dengan keadaan-keadaan yang menyulitkan, keadaan-keadaan yang membuat kami tidak nyaman, bahkan membuat kami putus asa, kami akan tetap fokus pada tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan teladan itu kepada kami. Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar sabda-Mu, biarlah kami mau membuka hati kami. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Jika selama ini kami hidup mengikuti rombongan Pontius Pilatus. Dan Tuhan, mampukan kami untuk mengikuti rombongan Tuhan kemanapun Tuhan membawa kami. Dan biarlah kami menerima baik itu suka dan duka sebagai satu paket yang membuat kami manusia yang lengkap dan utuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kami semua dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan titik terendah dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
Jemaat terkasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang sungguh baik, kami bersuka cita untuk semua kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa doa-doa kami kepada Engkau. Ya Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami di dalam berjuang melawan pandemi COVID-19, di mana kami berjuang memperbaiki ekonomi kami dan juga proses vaksinasi yang sedang dilakukan di negara kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap proses yang dilakukan ya Tuhan, sehingga negara kami boleh terbebas dari COVID-19 dan boleh kembali menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Saat ini pun kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Di dalam persiapan kami menyambut Trihari Suci dan juga Hari Raya Paskah ya Tuhan. Biarlah semua ini menjadi momen bagi kami untuk mengingat cinta Tuhan bagi kami. Dan kami begitu mengerti akan kasih Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan, gereja kami tetap menjadi garam dan terang dunia di tengah kondisi kami saat ini yang kurang begitu baik. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan melingkupi kami semua di dalam GKI Gejayan ini. Tuhan, saat ini pun kami membawa segenap saudara-saudara kami yang berada di dalam sakit ya Tuhan. Baik mereka yang di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Biarlah belas kasihan Tuhan, biarlah kesembuhan dan pemulihan itu boleh terjadi atas saudara-saudara kami. Berikan juga kekuatan buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendirian, sehingga mereka memiliki semangat untuk pulih dan sembuh kembali. Juga saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, seluruh tenaga medis kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami pun teringat bagi seluruh saudara kami yang dalam pergumulan berat. Mereka yang di dalam kegelapan, di dalam kesesakan, mereka yang sedang mempertimbangkan untuk bercerai. Mereka yang merindukan datangnya pasangan hidup dalam hidup mereka. Mereka yang merindukan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Mereka yang merasa putus asa ya Tuhan karena beberapa usahanya gagal dan tidak membuahkan hasil. Kami menyerahkan padamu. Juga saudara-saudara kami yang masih di dalam studi, adik-adik kami, biarlah mereka tetap semangat di dalam pembelajaran online ini Tuhan. Dan mereka boleh belajar hal-hal baru selama pembelajaran online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menghaturkan doa kami ini kepada Tuhan karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih dan adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan mengingat nas persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hati dan perbuatanku
Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Tuhan tetap menjaga kami sehingga kami masih boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini Tuhan. Bahkan kami masih boleh memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah intergenerasi di mana kami beribadah di dalam kebersamaan dengan keluarga di rumah kami. Ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap berada bersama kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan melalui persembahan sebagai ungkapan syukur kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini yang tidak seberapa di hadapan-Mu, tapi kami mohon urapan kasih-Mu, berkat-Mu, kuduskan persembahan kami ini Tuhan sehingga layak untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan di gereja-Mu di sini ya Tuhan. Berkati kami yang mengelola persembahan ini, kiranya kami diberi takut dan tanggung jawab, dan terlebih kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, mari menyatakan iman dan kesaksian kita di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita diutus untuk berdiri teguh dan mewartakan kasih-Nya. Mari kita kembali dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.